semua, perkenalkan nama saya Viral Carolina Pitupulu dengan NIM 20151214099. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer. Komputer sudah dipakai di berbagai belahan dunia. Semua orang membutuhkan komputer. Sebelum kita mengetahui perkembangan komputer, apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan komputer? Pemberian nama komputer berasal dari bahasa Latin, computare, yang artinya adalah alat hitung. Kenapa bisa demikian? Karena pada mulanya komputer ini diciptakan sebagai perangkat yang mengolah serta menghitung angka-angka. Dikutip dari pengertian komputer, menurut salah satu ahli yaitu Donald Hasanbeck, komputer diartikan sebuah sistem elektronik untuk memanipulasi data dengan cepat dan tepat, yang dengan otomatis menerima, menyimpan, dan memproses data input yang selanjutnya akan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu sistem operasi yang tersimpan di dalam penyimpanan. Atau jika didefinisikan dengan kata lain, komputer adalah peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu monitor, CPU, keyboard, mouse, dan juga printer, yang semuanya saling bekerja sama menghasilkan informasi sesuai data dan program yang ada. Sebelum melangkah ke sejarah perkembangan komputer, kamu juga harus tahu nih siapa penemu komputer pertama kali. Penemu komputer pertama kali ialah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris. Pada mulanya, ia menemui beberapa masalah dalam perhitungan menggunakan tabel matematika. Hal ini membuatnya berinovasi untuk menciptakan alat yang bisa meminimalisir kesalahan dalam proses hitung. Pada akhirnya, ia berhasil menciptakan mesin penghitung yang dinamai difference engine pertama. Mesin inilah yang pada masanya dulu menjadi cikal bakal terciptanya komputer. Setelah kita mengetahui apa itu komputer dan siapa penemu komputer pertama kali, lalu bagaimana perkembangan komputer dari generasi ke generasi? Generasi pertama dari tahun 1945 sampai 1955. Pada Perang Dunia Kedua, komputer mulai dikembangkan oleh negara-negara yang terkait untuk kebutuhan perang. Jerman adalah negara pelopor yang berpengaruh dalam perkembangan komputer tersebut. Melalui salah satu insinyurnya yang bernama Konrad Zuse, Jerman berhasil menciptakan sebuah komputer bernama Z3 yang berfungsi untuk merancang pesawat terbang dan peluru kendali. Tidak ingin kalah dengan rivalnya, sekutu Inggris juga berhasil membuat komputer yang dibuat khusus untuk bisa memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman. Komputer ini diberi nama Colossus. Seorang ilmuwan Amerika Serikat berhasil membuat komputer yang bisa digunakan untuk semua hal. Serbaguna yang diberi nama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Komputer ini merupakan komputer yang besar dan
1960-an dikembangkan dengan transistor yang memiliki daya listrik dan ukuran lebih kecil. Bahasa mesin pada komputer juga menggunakan bahasa assembly. Komputer transistor ini mulai dipakai pada lembaga-lembaga pemerintahan dan universitas untuk tujuan ilmiah. Kemampuan dari komputer ini juga dinilai lebih cepat dan dapat melakukan pembagian informasi secara real-time. Komputer pada generasi kedua ini cukup laris di pasaran walaupun harganya juga tergolong mahal. Selanjutnya, komputer pada generasi kedua dipakai di dunia industri dan kesehatan karena handal dalam hal mencetak data, menghitung gaji, dan mendesain produk. Ciri-ciri generasi kedua. Yang pertama, program dibuat dengan bahasa tingkat tinggi. Yang kedua, kapasitas memori cukup besar. Yang ketiga, penyimpanan memori dengan magnetic tape dan magnetic disk berbentuk movable disk atau diskette. Yang keempat, komponen sirkuitnya memakai transistor. Yang kelima, mempunyai proses real-time dan time sharing. Yang keenam, proses operasinya sudah cepat. Yang ketujuh, ukuran basicnya lebih kecil dan kebutuhan daya listrik sedikit. Generasi ketiga dari tahun 1965 sampai 1980. Komputer generasi kedua yang menggunakan transistor memang telah membuat ukurannya menjadi kecil dan memiliki daya yang lebih hemat. Sayangnya, komputer ini menghasilkan panas yang besar saat dipakai yang berisiko merusak bagian komputer yang lain. Hingga akhirnya, ada ilmuwan dari Amerika Serikat yang bernama Jack Kilby yang berhasil menemukan solusi dari masalah transistor tersebut, yaitu dengan menggunakan sirkuit integrasi atau integrated circuit atau IC yang dikombinasikan dengan 3 komponen elektronik dalam piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Selanjutnya, para ilmuwan berhasil membuat terobosan satu chip tunggal yang isinya mewakili banyak komponen, sehingga membuat ukuran komputer menjadi lebih kecil. Kelebihan dari komputer generasi ini adalah sudah dipakainya sistem operasi atau operating system yang dapat menjalankan banyak program yang berbeda secara bersamaan. Ciri-ciri generasi ketiga. Yang pertama, komponen sirkuitnya memakai IC atau integrated circuit. Yang kedua, kecepatan operasi, kapasitas memori, ukuran fisik, dan penggunaan daya listrik lebih baik dari generasi kedua. Yang ketiga, memakai magnetic disk yang bersifat random access. Yang keempat, dapat melakukan multiprogramming. Yang kelima, alat input sampai output mengalami perkembangan. Yang keenam, dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Dalam komputer generasi ketiga juga dapat melayani banyak user interaktif sekaligus atau multi-user, lalu multiprogramming atau multi-tasking, yang artinya menjalankan banyak proses atau job sekaligus dengan cara mempartisi memori. Selanjutnya ada time sharing, yaitu memberi layanan secara cepat dan bergantian sehingga pemakai seakan dilayani terus-menerus, padahal dikirim persatuan waktu secara singkat. Generasi keempat dari tahun 1980 sampai 1999. Pada generasi keempat, banyak perusahaan-perusahaan yang berhasil bermanuver dengan menggunakan chip tunggal yang menampung ribuan komponen komputer dengan menggunakan
Lalu muncullah mikrokomputer 8 bit yang juga merupakan rancangan Intel. Ciri khas dari komputer di generasi keempat adalah mulai digunakannya green color dan pemakaian Microsoft Basic untuk bahasa pemrogramannya, serta CP/M untuk sistem kontrol operasinya. Generasi kelima dari sekarang hingga masa depan. Komputer pada generasi kelima sudah mulai menggunakan standar PCI. Perusahaan yang dianggap ahlinya dalam pengembangan komputer ini adalah Intel dan Microsoft. Bahkan, Microsoft resmi menjadi standar internasional untuk software dan hardware komputer. Generasi kelima ini juga sering disebut generasi Pentium karena penggunaannya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih. Ciri generasi kelima. Yang pertama, komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan mempunyai banyak pengembangan. Yang kedua, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Yang ketiga, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Yang keempat, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, berbicara dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan, dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Selain itu, pada masa ini mulai berkembang komputer bergerak seperti laptop. Selanjutnya, saat ini masih dilakukan tahap untuk merealisasikan komputer generasi masa depan, yang pastinya dilengkapi dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Tujuannya adalah untuk bisa mewujudkan suatu perangkat komputer yang mampu melakukan komunikasi dengan manusia, mampu menggunakan input visual, dan belajar dari pengalaman pribadi. Mulai sekarang, kita sudah mengetahui bagaimana sejarah perkembangan komputer. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf bila ada salah kata baik disengaja maupun tidak. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.